Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Wanasari, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan terkondisi. Marilah kita bersama-sama untuk membaca Bismillah sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, perwakilan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Wanasari yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sutrisno SPD MPD sebagai anggota dari SMP Negeri Wanasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi untuk CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama perlu saya sampaikan untuk hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena beliau ada acara di luar, jadi saya menggantikan ya. Sebelum saya membuka kegiatan kali ini, saya sampaikan bahwa untuk diseminasi budaya positif ini adalah merupakan kegiatan dari CGP dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang beliau dapatkan selama pendidikan CGP. Tanpa terasa beliau itu Pak Harno, Bu Dia, Bu Azizya sudah sampai pada modul 1.4 ya. Nah, di sini Bapak Ibu CGP diberi tugas untuk menyampaikan selama pendidikan CGP tersebut untuk melaksanakan diseminasi. Berikutnya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini selama mengikuti kegiatan ini, silakan bisa diikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan kemudian kepada Pak Harno, Bu Dia, Bu Azizya, selamat juga bisa menyampaikan untuk kegiatan ini, dan pesan lain yaitu selalu jaga kesehatan ya Bapak, itu terus selalu semangat untuk bisa menyelesaikan rangkaian pendidikan CGP sampai mendapatkan nilai yang baik, amat baik, atau mendapatkan nilai maksimal. Bapak Ibu, sebenarnya untuk budaya positif ini sekolah kita sudah melaksanakan. Bahkan kita bisa dianggap sangat konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya positif itu. Namun tentunya dari Bapak Ibu di sini masih banyak yang belum tahu persis apa-apa yang kita dapatkan dari materi budaya positif ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Brebes di SMP Negeri 3 Wanasari secara resmi kita buka.
Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Wonosari yang kali ini diwakili oleh Bapak Sutrisno SPD SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, teman-teman yang sudah berhadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif dari tugas saya CGP Angkatan 9. Tugasnya di modul 1.4. Yang pertama, ada filosofi Ki Haji Dewantara bahwa pengajaran adalah sebagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan sendiri merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan, arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan anak tidak dapat terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, yaitu lingkungan anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana anak hidup, berkaitan dengan kompetensi apa yang perlu diperlukan dan dibutuhkan anak untuk hidupnya. Ada didiklah anak-anak dengan budi pekerti. Maksudnya budi pekerti menjadi satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Budi berarti otak, sedangkan pekerti artinya perilaku. Budi pekerti yang baik pada diri seseorang akan menjadi kekuatan pada kemajuan diri orang tersebut dan juga akan menambah kebermanfaatan orang yang di sekitarnya. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataannya, yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Oke. Kemudian, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Pemberian hadiah baik untuk perkembangan murid. Kritik dapat menguatkan karakter murid. Kemudian, perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Dr. William Blazer dalam biografinya, bisa dilihat di Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kontrol teori dari 1970, choice teori 1988, reality terapi, permainan kepalan tangan. Ilusi yang selama ini ada pada teori stimulus respon. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Lanjutkan, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan.
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku tersebut. Dilanjutkan, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita garis bawahi saja, maksudnya perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjutkan, perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada bagian-bagiannya sendiri. Kita jelaskan sedikit saja bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda, satu sama lain tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul atau tidak? Tidak. Menurut tema tadi bahwa teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Bahwa hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Dilanjutkan saja. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu makna disiplin. Tetapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaannya, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya apa? Yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal. Maksudnya apa? Maksudnya motivasi yang ada dalam dirinya, dari siswa itu sendiri. Kemudian menurut dia dosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai yang dianut seseorang.
Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan bersifat universal, menyeluruh, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti tidak berkaitan dengan perbedaan ras. Kemudian pandangan menurut lembaga. Menurut Ibu Primary Years Program PIB, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut 9 pilar karakter dalam Indonesia Heritage Foundation atau IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatik, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong vigilance and life skills, bahwa keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri untuk orang lain. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, dan lain sebagainya. Dalam buku The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michel Bourdieu, ada beberapa. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan banyak sekali, silakan bisa dilihat di Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikan atau nilai kebaikan itu banyak sekali. Ada beberapa yang harus kita ketahui, bisa dilihat dan bisa dibaca sendiri. Dilanjutkan, profil belajar Pancasila ada berapa? B. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Pentingnya nilai kebajikan, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling menghayati, menghormati, mendukung, dan juga menerapkan nilai-nilai tersebut. Agar apa? Agar terwujud budaya sekolah yang lebih positif. Oke, pentingnya nilai kebajikan yang lain. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli terhadap sesama, dan bertanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut D.N. Glosson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini orangnya, buku D.N. Glosson. Ini dari Dr. Glossonnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga,
motivasi eksternal. Ini juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, bahwa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, masuk pada motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi sekarang. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, sini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga, betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuknya pada konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuknya pada konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Maksudnya konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman. Oke, sampai sini, sampai dengan hukuman. Adakah yang mau ditanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertanyaan yang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, diberikan dari guru. Kemudian siswa yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan kaitannya dengan hukuman. Bapak guru memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi. Sekarang konsekuensi sudah terencana. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas bersama, kemudian disetujui oleh murid dan guru, sehingga ketika konsekuensi dilaksanakan itu memang sudah terencana, sudah disetujui bersama. Kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya hukuman itu jangka waktunya lama, sedangkan konsekuensi jangka waktunya pendek, yaitu hanya membuat anak merasa tidak nyaman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adanya stimulus atau tanggapan respon dari sesuatu yang mereka lakukan, kemudian ada konsekuensinya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu pada hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi, belajar untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ketika mereka mendapatkan hukuman.
Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara, karena memang harus mengerjakan konsekuensi yang harus ditanggung. Kita lanjutkan restitusi. Di sini restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti siswa mendapatkan karakter yang lebih kuat. Jadi adanya restitusi merupakan proses kolaboratif karena dilakukan oleh siswa dan bisa wali kelas ataupun bapak guru mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka harus bisa memperlakukan orang lain juga dengan baik, kaitannya dengan tujuan yang mulia. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan mungkin dari kasus kaitannya dengan permasalahan siswa atau dengan yang lain, sehingga hubungannya bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih tahu sifat atau kaitannya dengan perilaku seseorang itu, mereka bisa menyadari dan mengetahuinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya ini ditempa, dilatih agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan, fokus pada solusi. Di sini fokusnya untuk memberikan solusi, bisa mencari solusinya sendiri kaitannya dengan masalah yang sudah mereka hadapi atau mereka berbuat. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa dikembalikan lagi pada kelompoknya agar mereka juga tetap bisa bersosialisasi, beradaptasi kembali sesuai dengan perubahan pada dirinya yang baru. Catatannya, restitusi di sini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gerakan CGP Pak Wiharno. Saya melanjutkan kaitannya dengan materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Choice Theory, bahwa kebutuhan dasar yaitu ada 5. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Mungkin aturannya saya salah karena harusnya bertahan hidup itu mungkin nomor 1. Lanjutkan. Kaitannya dengan bertahan hidup atau survival di sini, bahwa kebutuhan hidup sifatnya fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kaitannya dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini berarti kebutuhan yang memang harus dipenuhi manusia atau individu, karena kaitannya dengan makanan dan bertahan hidup, kaitannya dengan rumah, kaitannya dengan kesehatan, itu memang primer atau sangat penting. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kaitannya dengan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging.
Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Maksudnya bahwa kebutuhan kasih sayang itu tidak dirasakan oleh individu, tetapi baik itu kelompok ataupun masyarakat. Apalagi sebagai individu, manusia itu memang harus dan perlu adanya rasa kasih sayang yang memang harus diberikan, yang harus diterima oleh manusia atau orang lain sebagai rasa diterima dan rasa disayangi di kelompoknya atau di keluarganya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Berarti di sini bukan hanya kebutuhan kasih sayang dari keluarga, dari bapak ibu guru, tetapi dari teman yang memang setiap harinya memang bersama. Itu sangat penting bagaimana mereka bisa menjalani hidup karena dengan adanya saling bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, adanya pengakuan atas kemampuan. Pengakuan di sini juga setiap individu, saya yakin bahwa setiap individu pasti ingin diakui. Walaupun bagaimanapun setiap individu itu punya karakter, punya keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Baik hanya punya kelemahan pun tetap ingin diakui di dalam kelompok atau teman sebayanya atau teman satu kelompoknya, karena memang setiap individu berhak atas pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, freedom atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bahwa anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain. Maksudnya di sini kaitannya dengan kebebasan, siswa ingin apa yang menjadi pilihannya itu bisa diterima dirinya sendiri dan orang lain. Siswa ingin pilihannya itu bisa menjadi pilihan yang baik, walaupun mungkin menurut orang lain tidak baik, tetapi pilihan yang dipilih itu juga harus bisa diterima oleh orang lain. Yang menjadi kebebasan atau pilihannya dari anak-anak atau siswa. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini bahwa kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi ketika siswa atau individu, baik itu di dalam kelompok ataupun di masyarakat, ketika apa yang dilakukan merupakan kesenangan, pasti dalam melakukan hal-hal yang dia inginkan dapat berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena di dalamnya siswa itu melakukan suatu kegiatan dengan adanya rasa niat, rasa keinginan dari dalam dirinya. Jadi ketika sesuatu yang diniatkan dijalankan atas keinginan dasarnya sendiri, pasti segala sesuatunya bisa tidak bisa pasti akan dilakukannya. Oke, terima kasih. Ada berapa tadi? Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adanya apa? Ya, adanya rasa kesenangan. Kemudian apa lagi? Adanya penguasaan, bertahan hidup atau survival. Kemudian adanya kasih sayang. Adanya kasih sayang dari semua pihak. Adanya kasih sayang bukan hanya dari keluarga, tetapi dari teman yang ada di dalam sekolah, lingkungan sekitarnya, lingkungan bermain. Jadi semua orang butuh kasih sayang, butuh 5 dasar kebutuhan manusia ini. Jadi ketika 5 dasar kebutuhan manusia ini bisa dipenuhi oleh setiap individu, saya yakin anak-anak atau individu bisa menguasai budaya positifnya dengan baik, bisa mengontrol dirinya agar menjadi siswa atau anak-anak yang berprestasi atau mempunyai keistimewaan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
novel mengambil jajanan di kofis tanpa izin. Mengambil jajanan tanpa izin, apalagi itu tindakan yang baik atau buruk? Ibu mengambil jajanan ini kaitannya dengan tindakan yang mengambil jajanan itu tidak sesuai dengan perilaku. Maka tidak perlu takut, kita hanya bicara. Kemudian video ini novel itu pada kaitannya dengan kesalahan. Ya Bu. Ya, sekarang dia ingin menghafal atau menjelaskan sedikit kaitannya dengan novel untuk bisa meminta maaf. Yang pertama itu memberikan pengakuan ke petugas OSIS, kaitannya mungkin ke Bu Dina, ke Pak Rosuli atau ke Bu Grace. Kaitannya apa? Pengakuan dan penghafal kemudian sudah jajaran. Yang perlu novel lakukan apa? Kaitannya dengan selain minta maaf, novel memberikan pengakuan, kemudian novel harus membayar atau mengganti dari jajan yang novel ambil. Kemudian barangkali besoknya lagi novel itu lapar atau haus ingin ke kantin, tidak ada uang saku atau habis, novel bisa menghubungi wali kelas atau menghubungi dia. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan meminta dia mau minta izin kemana? Ke baca atau ke wali kelas. Iya, barangkali kalau mau jajan nanti kami sebagai wali kelas dan guru BK nanti menyampaikan teks. Barangkali novel minta jajan dulu, kemudian bisa menggantinya besok. Ya, Iya Bu. kaitannya dengan itu, dia ingin bertanya lagi. Novel sudah tahu kesepakatan kelas yang sudah disampaikan di kelas. Ya, kaitannya dengan apa? Ini mengambil barang tanpa Izin. merupakan perilaku yang dilakukan. Kaitannya dengan perilaku yang tadi, novel tidak mengulangi lagi. Dia berjanji. Janji. Berarti besok harus bisa dia boleh dilunasi, diubah kemudian agar kedepannya novel bisa lebih Baik. gimana perasaannya? Sudah mending? Mending Bu. Aman ya? Aman. Nyaman ya? Oke, kalau memang novel ada yang mau disampaikan lagi? Ada, novel itu kembali ke kelas. Novel ini bisa langsung kemana? Menuju Kelas. dan Belajar. Oke, terima kasih ya Wan. Bisa kembali ke kelas. Ibu. Sebelumnya terima kasih. Barangkali ada yang sama lagi, Novel bisa menghubungi. Iya. Terima kasih. Bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel. Setelah melakukan restitusi bersama Bu Dia, saya merasa senang. Dan Bu Dia ingin dan Bu Dia memahami masalah yang saya alami dan mengasih solusi kepada saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Semoga yang tidak hadir pada hari ini, khususnya yang alfa atau tanpa keterangan, bisa sadar bahwa sekolah itu penting, bahwa sekolah itu ranahnya untuk masa depan kalian. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kelas
suasana yang baru. Kebetulan dari semua kelas 9 belum ada yang membuat kesepakatan kelas, betul? Kesepakatan kelas itu apa? Adakah yang tanya seperti itu? Nggak ada, Bu. Tidak ada yang mau bertanya. Kesepakatan kelas itu apa? Nggak ada, Bu. Kesepakatan kelas itu berarti sesuatu yang disepakati. Ada yang bertanya, Bu, sama dengan aturan kelas atau berbeda? Tidak ada yang bertanya seperti itu? Ya. Mungkin kalian sudah tahu peraturan kelas mesti ada, itu ya, tata tertib sekolah ada. Tapi kami merujuk kembali dari peraturan kelas kita masuk di kesepakatan kelas. Kalau aturan mungkin kalian sudah tahu. Peraturan kelas apa saja? Contohnya 1. Oh ya? Itu aturan kelas. Selain itu bisa apa? Tiket. Ya, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Itu peraturan kelas. Kita mengerucut kembali kaitannya dengan kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas, sesuatu yang kita yakini bersama. Ya, dari kesepakatan disepakati. Contohnya kesepakatan kelas. Ya, yang pertama Budian makan datang tepat waktu. Bisa ya? Apapun yang ingin kalian sampaikan, silakan nanti ditulis di kertas, namanya ini sticky note. Ya, kertasnya itu bisa ditempel. Kertasnya itu ada perekatnya. Jadi silakan semuanya menulis. Ya, menulis di sini apa yang ingin kalian sepakati di dalam kelas 9C ini. Contohnya tadi dia sudah menjelaskan, yang pertama boleh ditulis lagi. Tapi usahakan satu siswa berbeda. Jadi ketika kalian satu bangku misal sudah menulis, satunya datang tepat waktu atau dilarang datang terlambat, satunya tidak boleh, dia tidak boleh menuliskan yang sama. Atau aku bisa tolong ini digariskan. Ya, diluluskan. Bisa. Selain dari dilarang datang terlambat, apa lagi? Kesepakatan kelas atau biasa yang kalian tahu itu peraturan kelas. Dilarang boleh dilarang makan pada saat jam pelajaran atau pembelajaran. Bisa ya? Bisa apa bisa? Dia bagikan sticky note ini, nanti ditulis apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian ditempel di depan contohnya. Dia tulis yang pertama dilarang datang terlambat. Ya, tulis apa yang ingin kalian sampaikan atau larangan apa yang tidak boleh ada di kelas ini, ditulis. Di bawahnya dikasih nama. Jadi persiswa dia tahu. Misal si A ini dalam kelas tertib. Bisa ya? Ditempel di sebelah kiri. Ini ada keyakinan kelas. Siapa bisa? Saya sudah ada 2 contoh. Nanti Auni buka, Auni ke apa? Bisa mencontohkan tadi dilarang makan atau minum di dalam kelas. Di bawahnya ditulis Aunika. Ya, jadi cepat-cepatan siapa yang dengan sesuatu atau sticky note yang sudah kalian tulis, kesepakatan yang sudah kalian tulis, yang ingin kalian sampaikan sudah disampaikan. Dia hanya melihat yang dia temu ya, dia bacakan. Yang pertama, tidak boleh berisik di dalam kelas. Jadi Lukman.
Terakhir itu kan ada terakhir itu baik sebetulnya menolong orang-orang yang mungkin yang dimaksud dari Davian seperti itu. Di dalam kelas bukan hanya guyonan, bukan hanya berisi, bukan hanya main sendiri, tetapi nantinya bisa membantu teman yang sedang kesusahan, mungkin seperti itu ya. Kemudian dilarang mencoret-coret meja, itu sudah peraturan atau tata tertib dari tidak boleh main remi kelas, itu jangan, dilarang sekali. Ya, dilarang berbicara sendiri saat guru menerangkan. Dilarang berbicara sendiri saat Bapak Ibu guru menerangkan. Jadi semuanya harus mendengarkan. Kemudian dari semua ini, semua kesepakatan yang sudah kalian tulis, kita masuk di tamak dan tidak nampak. Maksudnya apa? Tampak di sini contohnya. Contohnya kita ambil tadi. Dilarang berbicara sendiri saat ibu menerangkan. Berarti sesuatu yang ditampakkan apa? Kalian ketika di dalam kelas harus apa? Diam, betul. Diam di dalam kelas atau memperhatikan Bapak Ibu guru ini. Nah, tidak tampaknya berarti tadi tertulis. Iya, di dalam kelas. Atau apa tadi? Apa? Atau apa? Atau memperhatikan saat Bapak Ibu guru menerangkan. Tidak tampaknya berarti berbicara sendiri, nanti tertulis di situ. Ya. Ya, satu atau dua, dia cari lagi. Yang sekiranya mudah untuk digunakan dilarang merusak fasilitas kelas. Kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Berarti tampaknya harus saling merawat atau menjaga kelas, fasilitas sekolah bersama-sama atau menjaga apa? Menjaga fasilitas, menjaga atau merawat fasilitas kelas. Tidak tampaknya berarti yang menjaga itu kita tidak tampaknya. Ketika di dalam kelas dilarang berbicara kemudian tidak tampak dari menjaga atau merawatnya. Merusak fasilitas sekolah. Kita banding di sebelah sini tugas Bapak Ibu guru dan tugas siswa. Kenapa ya? Kalau dia sudah menerangkan sebetulnya banyak, tapi kaitannya dengan dia masuk ke kelas hanya 1 jam. Kalau dia sudah punya rencana, diaplikasikan waktunya juga sampai jadi tugas guru dibagi 2 lagi. Sini guru siswa. Tugasnya guru yang pertama apa? Mengajar.
Yang pertama mengajar. Berarti tugas siswanya ketika Bapak Ibu guru mengajar, siswanya harus Mendengarkan. atau yang kedua itu adalah menjaga tugas guru yang kedua apa? Memberikan nilai. Kalau betul, adakah siswa yang memberikan nilai penuh? Kecuali ketika evaluasi dari aku kalian diminta untuk memberikan nilai ke siswanya apa? Ketika Bapak Ibu guru memberikan nilai, kamu tugasnya menyelesaikan nilai, mengerjakan tugas, itulah agar mendapat nilai. Yang ketiga, tugas Bapak Ibu guru. Ini ada di sini. Ambil satu. Ketika Bapak Ibu guru mengelola kelas, berarti siswa harus mengelola kelas. Ketika Bapak Ibu guru mengelola kelas, yang kelas, tugas siswanya apa? Siswanya mengerjakan atau menjaga mengerjakan tugas yang mendengarkan arahan dan mendengarkan arahan Bapak Ibu guru. Satu lagi nih. Mati-mati dah semua. Bapak Ibu guru lagi selain ini. Ketika guru BK berarti tugasnya membimbing. Kalian berarti tugasnya apa? Membimbing. Tugas kalian itu harus mau dibimbing. Sudah Bu. Terima kasih. Kesepakatan kelas ini seharusnya itu dirangkum. Jadi nanti kalian bisa bosan. Orang loh. Nanti kalau misal kebutuhan kasih sayang itu tidak dirasakan oleh individu, tetapi baik itu kelompok ataupun masyarakat. Apalagi sebagai individu, manusia itu memang harus dan perlu adanya rasa kasih sayang yang memang harus diberikan, yang harus diterima oleh manusia atau orang lain sebagai rasa diterima dan rasa disayangi di kelompoknya atau di keluarganya. Bagi mereka, teman sabaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Berarti di sini bukan hanya kebutuhan kasih sayang dari keluarga, dari Bapak Ibu guru, tetapi dari teman yang memang setiap harinya memang bersama itu sangat penting. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup karena dengan adanya saling bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, adanya pengakuan atas kemampuan. Pengakuan di sini juga setiap individu, saya yakin bahwa setiap individu pasti ingin diakui. Walaupun bagaimanapun, setiap individu itu punya karakter, punya keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Baik hanya punya kelemahan pun tetap ingin diakui di dalam kelompok atau teman sebayanya atau teman satu kelompoknya, karena memang setiap individu berhak atas pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, freedom atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bahwa anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka
suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain. Maksudnya di sini kaitannya dengan kebebasan, siswa ingin apa yang menjadi pilihannya itu bisa diterima dirinya sendiri dan orang lain. Siswa ingin pilihannya itu bisa menjadi pilihan yang baik, walaupun mungkin menurut orang lain tidak baik, tetapi pilihan yang dipilih itu juga harus bisa diterima oleh orang lain, yang menjadi kebebasan atau pilihannya dari anak-anak atau siswa. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini bahwa kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi ketika siswa atau individu, baik itu di dalam kelompok ataupun di masyarakat, ketika apa yang dilakukan merupakan kesenangan, pasti dalam melakukan hal-hal yang dia inginkan dapat berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena di dalamnya siswa itu melakukan suatu kegiatan dengan adanya rasa niat, rasa keinginan dari dalam dirinya. Jadi ketika sesuatu yang diniatkan dijalankan atas keinginan dasarnya sendiri, pasti segala sesuatunya bisa tidak bisa pasti akan dilakukannya. Oke, terima kasih. Ada berapa tadi? Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adanya apa? Ya, adanya rasa kesenangan. Kemudian apa lagi? Adanya penguasaan, bertahan hidup atau survival. Kemudian adanya kasih sayang. Adanya kasih sayang dari semua pihak, adanya kasih sayang bukan hanya dari keluarga, tetapi dari teman yang ada di dalam sekolah, lingkungan sekitarnya, lingkungan bermain. Jadi semua orang butuh kasih sayang, butuh 5 dasar kebutuhan manusia ini. Jadi ketika 5 dasar kebutuhan manusia ini bisa dipenuhi oleh setiap individu, saya yakin anak-anak atau individu bisa menguasai budaya positifnya dengan baik, bisa mengontrol dirinya agar menjadi siswa atau anak-anak yang berprestasi atau mempunyai keistimewaan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penutup atau akhir dari kegiatan ini, sebelumnya saya sebagai moderator ucapkan terima kasih atas presentasi dari Bapak Ibu CGP. Saya mewakili juga dari Bapak Ibu Guru CGP memberikan ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf barangkali ada kata-kata, ada tindakan, perilaku yang memang kurang berkenan. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru CGP dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.